Saudara yang kekasih, kembali dengan Pak Risa. Pak Risa, apa yang melatar belakangi Anda memilih topik rumah kencan dan pasti sesuatu yang memorable, yang nggak lupa-lupa gitu. Silakan Pak. Ya, ada ayat firman-Nya, saya ambil dari Lukas 24 ayat yang ke-50. Ini menjadi kairos juga karena hari-hari ini adalah hari-hari perjumpaan. Sebentar kita akan melihat Yesus naik terangkat ke sorga. Perikopnya adalah kenaikan Yesus. Ayat yang ke-50 dari Lukas 24 mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saya sungguh penasaran. Semua kita tahu dia naik terangkat di Bukit Zaitun. Tapi kok sempat-sempatnya harus mampir dulu ke Betania untuk memberikan berkatnya di sana. Apa yang membuat Betania spesial? Menurut saya bukan karena pemandangannya, bukan karena alamnya. Saya berasal dari Sunda, dari Ciwidey. Saya begitu percaya Ciwidey jauh lebih cantik dibandingkan dengan Betania. Saya juga baru dari Bandung, memang cantik sekali. Ya, daerah Parahyangan hijau. Tetapi saya percaya yang membuat hatinya tercuri adalah orang-orang yang tinggal di Betania. Ada satu keluarga yang kita tahu di mana Marta, Maria, dan Lazarus. Merekalah yang mencuri hati Yesus. Merekalah yang menarik Yesus. Sebelum Yesus mati, Yesus ke Betania. Merayakan Paskah di Betania. Bahkan ketika dia akan naik ke sorga sekalipun, dia harus menyisihkan waktu ke Betania. Dan dalam kehidupan pelayanan Yesus, selalu balik-balik dia kunjungi Betania, keluarga ini. Keluarga ini. Memang betul Betania salah satu artinya adalah house of the poor, tetapi ada arti lain yaitu adalah house of dating, kencan. Justru itulah di mana mereka mengencani Yesus, memuaskan hasrat Yesus, memuaskan passion Yesus, dan Yesus bisa mengeluarkan segala sesuatu resources dalam dirinya oleh karena ketiga kepribadian ini. Karena saya lihat hampir tidak pernah Yesus bermalam di Yerusalem. Walaupun di Bethlehem dia lahir, di Nazaret dia besar, di Kapernaum dia menyatakan begitu banyak mukjizat dalam pelayanan. Tetapi yang mencuri hatinya adalah Betania. Bapak singgung tadi soal mereka kumpul-kumpul akrab, secara jiwa mereka dekat, kata kencan. Punya pengalaman apa Pak? Ya, seperti saya memiliki istri, Ibu Elsa. Saya punya tempat satu favorit kencan ketika saya pacaran, sebuah kafe kecil di Kemang. Sekarang kafenya sudah diratakan, sudah dibulldozer, sudah bikin mall yang besar. Bukan karena tempatnya, tetapi ya karena saya mengencani seseorang yang saya cintai. Begitu juga dengan Yesus. Artinya Bapak di situ duduk-duduk ngobrol, duduk-duduk makan, bertatap muka dan berbicara hati ke hati. Oke, good. Nah, oleh itulah kalau kita lihat Yohanes ayat yang ke-11 sebagai pembuktian. Yohanes pasal 11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan juga Lazarus. Saya percaya bahwa inilah karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya. Ketiga karakter ini agar hidup kita mencuri hatinya. Hidup kita begitu Yesus mengingini hidup kita lebih dari segalanya. Bagaimanapun juga Maria adalah seseorang yang memuaskan keilahian daripada Tuhan Yesus. Artinya Yesus bisa bicara dari menyentuh ke rohnya. Menyentuh ke rohnya. Yesus bisa bicara perkara yang kekal. Yang lebih penting daripada perkara kini yang sehari-hari. Ya, yaitu firman-Nya, pesannya, pewahyuannya.
Tapi yang kedua, menurut saya juga tidak lebih kurang pentingnya, karena dari sisi Yesus tidak ada perbedaan antara Maria, Marta maupun Lazarus. Bagaimanapun juga Marta adalah seseorang yang memuaskan hasrat kemanusiawian Yesus. Kita temukan kalau Paskah yang masak makanan kesukaan Yesus adalah Marta. Karena bagaimanapun juga Yesus 100% adalah manusia. Ini hospitality Iya, yang luar biasa, mengatur, menata rumah sehingga Yesus kerasan duduk, iya, nyaman, semua diatur pada tempatnya dan dirapikan, iya. serving, Serving, melayani. Dan aplikasi dalam kehidupan kita hari ini, begitu banyak orang di sekitar kita yang sengsara, banyak orang di sekitar kita yang miskin. Sesungguhnya ketika kita caring kepada mereka, peduli kepada mereka, kita sedang memuaskan hasrat kemanusiawian Karena Yesus. Yesus pernah bicara ya, Iya, waktu aku lapar, Iya. kau beri aku makan. Waktu aku nggak punya baju, kau beri baju. Waktu aku haus, kau beri minum. Nggak punya tempat, engkau beri tumpangan. iya, Murid bingung. Iya. Kapan Yesus engkau Iya. pernah? Yesus bilang, yang kau lakukan kepada salah satu yang paling kecil, paling Hina. hina. Kau lakukan untuk aku ya. Mhm. Baik, tadi karakter yang ketiga, pribadi yang ketiga. Karakter yang ketiga adalah Lazarus. Menarik sekali karena Yesus ingin mendemonstrasikan kuasanya. Yesus ingin menjelmakan realita Tuhan dalam kehidupan manusia. Ini penting, satu kata yang menarik, merealitakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar demonstrasi kuasa Allah dinyatakan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bahkan mati bangkit. Karena di dalam diri Yesus ada resources yang harus dia delivery, yang harus dia keluarkan. Dan ternyata karena Lazarus adalah lambang daripada gereja hari ini yang percaya akan kuasanya, kita akan menerimanya. Marta, Maria, Lazarus. Saya rasa kalau semua kita seperti ini, kayaknya kuasa Tuhan tidak terbatas. Iya. Karena kerinduan Allah, karena dia mengasihi mereka, saya yakin dia mengasihi setiap pemirsa ya Pak ya. Iya, iya, iya. Dan pemirsa pastikan tidak ada satu yang lebih menonjol di dalam diri kita. Saya minta maaf, ada banyak orang yang hanya memfokuskan mengenai keilahian, tapi dia tidak mau bekerja. Memfokuskan kepada keilahian, tapi tidak percaya. Sudah berdoa, tapi tidak percaya akan kuasa mukjizat. Bahkan ada orang yang bekerja terus, melayani di gereja luar biasa, tapi kerohaniannya juga tidak dipuaskan Yesus. Jadi kalau menurut saya ketiga karakter, ketiga pribadi ini harus ada di dalam kehidupan kita. Akibatnya juga kalau orang-orang hanya terlalu fanatik, terlalu cuma urusan-urusan Tuhan, urusan yang diomong Tuhan, yang dipikirkan Tuhan, akhirnya seperti tidak mendarat di dunia, padahal dia mesti bergaul, bekerja dan memberi dampak. Yang kedua, orang-orang yang memang urusan Tuhan, oke ngerti, tetapi dia juga orang-orang yang sebaliknya cuma urusan-urusan kemanusiaan, urusan sehari-hari, dan tidak punya lagi aroma di dalam hal-hal yang supranatural dalam hidupnya. Dia terbatas dan kecewa juga. Nah, tiga pribadi ini rasanya menyentuh, menarik Yesus sampai Yesus secara manusia dan secara ilahi sangat care dan mengasihi mereka. Terpikat. Sehingga mereka ini ketemu problem-problem ya Pak, seringkali. Ya, ketemu pastinya, karena sebagai individu, sebagai manusia. Tetapi bila kita memiliki ketiga karakter pribadi ini, saya begitu percaya, terobosan akan menjadi sebuah keseharian. Yang ilahi menjadi manusiawi dalam kehidupan kita. Mukjizat itu akan menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Real. Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi. Wah, luar biasa. Saudara, kita akan simpulkan, dan selama saudara mendengar penuturan dan merenungkan,
Saya yakin Roh Kudus berbicara di area-area mana saudara perlu dikunjungi. Secara kasih Tuhan Yesus akan mendemonstrasikan sesuatu. Perhatikan, buka hati kita dan tetap bersama kami dalam This Is Your Time.